Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa akan menyuguhkan kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Menyelamatkan Tumbal Pesugihan Gunung Kawi. Gara-gara makan sepotong roti, nyaris saja kehilangan nyawanya. Sebut saja namanya Mukmin, 38 tahun. Pasalnya, begitu roti buatan pabrik tempatnya bekerja masuk ke dalam rongga perut, sekonyong-konyong sekujur badan Mukmin terasa panas. Suhu tubuh naik drastis hanya dalam hitungan detik. Lalu tak ayal, ia pun jatuh pingsan. Mukmin yang tidak sadarkan diri itu pun dibawa lari ke rumah sakit terdekat. Tetapi sayang, belum juga mendapat penanganan medis dan dokter jaga yang bertugas di ruang instalasi gawat darurat. Mukmin sudah divonis meninggal dunia. Tetapi anehnya, seorang praktisi metafisika bersikeras bahwa buruh pabrik roti itu belum meregang nyawa. Guru besar sebuah perguruan silat tenaga dalam itu yakin Mukmin masih hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi? Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2003 lalu, kata Pak Syarifuddin, 58 tahun, mengenang peristiwa bertahun silam ketika dirinya melihat fenomena kematian ganjil yang dialami oleh Mukmin. Saat itu dengan mata batinnya yang terlatih, melihat bahwa anggota perguruan silat yang dipimpinnya itu mengalami kematian yang tidak wajar. Ia melihat sejumlah dedemit dan siluman dengan paksa merenggut nyawa Mukmin. Mereka membawa nyawa buruh pabrik roti itu ke sebuah tempat di puncak Gunung Kawi. Keganjilan itulah yang dilihat oleh Pak Syarifuddin dengan mata batinnya. Ia menduga Mukmin telah jadi korban tumbal pelaku pesugihan. Pasalnya, ia pernah kenal dengan siluman dan dedemit yang membawa nyawa Mukmin. Mereka adalah iblis-iblis penghuni Gunung Kawi. Mereka adalah iblis yang menjadi tuan para pelaku pesugihan, kata Pak Syarifuddin, yang dalam perjalanan spiritualnya telah banyak mengenal jin dengan berbagai karakternya, dan rupanya ia juga hafal benar dengan kawasan Gunung Kawi yang banyak didatangi orang yang sudah terbutakan oleh harta kekayaan. Mereka kerap datang ke tempat itu untuk membuat kontrak kerja dengan dedemit-dedemit di sana. Pelaku pesugihan tidak peduli soal syarat maupun tumbal yang mesti disediakan. Yang ada dalam otak mereka adalah tumpukan harta yang berlimpah. Kekayaan yang sesungguhnya semu itu telah menyeret mereka ke dalam jurang kesesatan, gagalnya tumbal pesugihan. Melihat fenomena ganjil demikian, Pak Syarifuddin sempat bimbang. Dalam hatinya bertanya-tanya, apakah benar yang terikat di atas tandu itu adalah nyawa Mukmin, anggota perguruan silatnya? Apakah itu cuma sekadar ilusi gaib yang ditebarkan oleh bangsa lelembut? Beberapa saat Pak Syarifuddin hanya bisa termangu, hingga akhirnya sebuah tepukan halus mendarat di bahunya. Sesosok wanita menegurnya dari belakang. "Cepat, tolong dia," kata wanita itu yang tidak lain adalah Ibu Wati, istrinya. Ya, sahut Pak Syarifuddin tergagap. Laki-laki itu pun segera memburu siluman-siluman yang tengah membawa ruh Mukmin ke suatu tempat. Ia sudah membentengi diri dengan ajian-ajian yang sekiranya bisa menangkal serangan makhluk dari alam astral itu. Dan benar saja, dari kejauhan siluman-siluman itu sudah mencium gelagat tidak beres. Mereka seolah serempak menoleh ke belakang serta bersiap untuk menyambut kedatangan Pak Syarifuddin dan istrinya yang juga sama-sama memiliki kemampuan supranatural. Wajah bengis, menyeramkan, penuh amarah serta menjijikan, dan para dedemit Gunung Kawi itu hampir membuat Pak Syarifuddin mengurungkan niatnya menolong Mukmin. Ia hampir urung merebut kembali roh salah satu anggota perguruan silatnya itu yang terikat di atas tandu tanpa daya. "Hai manusia, apa mau kamu? Hah?" Hardik sosok siluman yang berdiri paling belakang.
Ia sepertinya sudah siap untuk membantai dua sosok manusia yang dapat menembus dimensi alam kehidupan bangsa lelembut. Kami hanya ingin meminta agar kalian melepaskan nyawa si mukmin, kata Pak Sarifudin seraya menoleh ke arah istrinya yang berdiri di belakang. Ya, lepaskan dia atau kalian akan berhadapan dengan kami berdua, sambung Ibu Wati, tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar berhadapan dengan bangsa siluman. Mengapa kalian peduli kepada manusia ini? Ini bukan urusan kalian. Orang ini sudah dijadikan tumbal untuk kami oleh majikannya, kata siluman lain diiringi tawa yang bisa membuat orang awam semaput pingsan. Siapa yang menumbalkan orang tidak berdosa itu? Kata Pak Sarifudin coba menahan emosi. Ia coba mengambil kembali nyawa mukmin tanpa harus menggunakan kekerasan. Kalian tidak perlu tahu soal itu. Yang jelas, orang ini akan kami jadikan penghuni Gunung Kawi, kata siluman dengan pongah. Baiklah kalau begitu, kami berdua akan menjemput nyawa mukmin dengan cara kami, ujar Pak Sarifudin dan istrinya. Mereka berdua lalu menerjang ke arah siluman-siluman itu dan berusaha membebaskan nyawa mukmin dari ikatan tali gaib yang sedemikian kuat. Mantra atau jampi-jampi tingkat rendah mungkin tidak akan mampu melepas ikatan tali gaib tersebut. Entah ajian macam apa yang dimiliki oleh Pak Sarifudin maupun istrinya Ibu Wati. Yang jelas, hanya dalam hitungan menit, kelima sosok siluman yang membelenggu nyawa mukmin kini dibuat kocar-kacir. Sementara sesosok lagi pergi entah kemana. Mereka meninggalkan sukma mukmin yang masih terikat di atas tandu. Akan tetapi, urusan tidak selesai sampai di situ, karena ternyata siluman yang melarikan diri tadi kini kembali dengan diiringi sosok siluman lain yang kelihatan lebih sangar. Pak Sarifudin menduga sosok siluman sangar itu adalah panglima bangsa Dedemit yang menghuni kawasan Gunung Kawi. Kalian bangsa manusia memang kurang ajar. Mengapa kalian mengusik urusan kami? Kata Panglima Siluman dengan nada sangat tidak bersahabat. Kegeraman tampak sekali di raut wajahnya yang rusak dan menjijikan. Bau anyir darah menyemburat dari sekujur tubuh Panglima Siluman. Maaf, kami bukannya usil dengan urusan kalian. Kami hanya bermaksud meminta agar kalian sudi membebaskan nyawa mukmin untuk dikembalikan ke raganya, jawab Ibu Wati dan Pak Sarifudin. Keduanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta perlindungan darinya. Akhirnya, Pak Sarifudin beserta Ibu Wati berhasil menyelamatkan nyawa mukmin dari iblis-iblis dan siluman penunggu Gunung Kawi. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.